Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan melanjutkan membahas materi fluida statis, khususnya membahas contoh soal tentang hukum Archimedes, materi fisika kelas 11. Mari kita lihat contoh soal ketiga. Sebuah benda berbentuk balok berada pada bejana yang berisi air dan minyak. 50% dari volume balok berada di dalam air. Berarti di sini ada 50%. Balok 50% dari balok itu ada di dalam air. Kemudian 30% berada dalam minyak. 30% dari volume balok itu ada di dalam minyak. Seperti terlihat pada gambar berikut. Tentukan massa jenis balok. Massa jenis dilambangkan dengan Rho. Rho balok yang ditanyanya. Jika diketahui massa jenis air, Rho air itu adalah 1 gram per centimeter kubik dan massa jenis minyak itu adalah 0,8 gram per centimeter kubik. Mari kita lihat gambarnya. Balok ini terapung di dalam air dan minyak. Jadi gaya apung dari balok itu dipengaruhi oleh gaya apung dari minyak dan juga gaya apung dari air. Nah, gaya apung itu dirumuskan dengan Rho G V. V-nya volume benda dalam fluida. Rho-nya adalah minyak, volume benda dalam fluidanya minyak. Tambah Rho G V. Rho-nya air, V-nya adalah volume benda dalam fluida air. Tadi kita sudah belajar bahwa gaya apung itu sama dengan berat benda, di mana berat benda itu dirumuskan dengan M kali G. M-nya massa benda kali G. Kita ganti di sini. Gaya apung itu adalah massa benda kali G. Ada yang bisa kita coret? Ya, G, G, G bisa kita sederhanakan. M benda. M benda sudah diketahui, bisa kita cari M benda? Ya, di mana Rho itu sama dengan M per V. Kalau gitu apa rumus M? Ya, Rho kali V. Kita ganti ini dengan V. Berarti Rho benda kali volume benda itu sama dengan Rho minyak. Rho minyak diketahui berapa? Ya, Rho minyak adalah 0,8. 0,8 gram per centimeter kubik kali volume benda dalam fluida minyak. Berapa volumenya? 30% dari volume benda. 30 per 100 kali volume benda. Rho air itu adalah 1, volume benda dalam fluida air itu adalah 50%. 50 per 100 kali volume benda. Nah, ada yang bisa kita sederhanakan? Ya, ini bisa, volume benda bisa kita sederhanakan. Sehingga Rho benda itu sama dengan 0,24. Tambah ini setengah kali 1, 0,5. Dapatlah 0,74. Apa satuannya? Ya, gram per centimeter kubik. Sehingga dapatlah massa jenis benda itu adalah 0,74 gram per centimeter kubik. Sekarang kita lihat contoh soal keempat. Sebuah benda massa jenisnya adalah 80 Rho benda. Rho benda itu adalah 800 kg per meter kubik. Terapung di atas permukaan zat air seperti tampak pada gambar. Berapakah massa jenis zat cair? Volume zat yang ditanyanya. Zat cair. Tadi kita sudah belajar bahwa gaya apung itu dirumuskan dengan apa? Ya, Rho G V. Rho-nya zat cair, volume benda dalam fluida zat cair. Nah, Rho zat ditanya FA.
Sudah diketahui FA? Belum. Yang diketahui apa? Hanya rho benda. Nah, tadi kita sudah belajar bahwa gaya apung itu sama dengan berat benda, di mana berat benda itu sama dengan massa benda kali G. Nah, mata masukkan massa benda kali G itu sama dengan rho-nya zat kali G kali volume benda dalam fluida zat. G-nya saya coret. MB sudah diketahui? Belum, yang diketahui hanya rho. Nah, apa hubungannya? Ya, kita sudah tahu bahwa massa jenis itu rumusnya M per V. Kalau begitu, M itu sama dengan apa? Rho kali V. Kalau ini massa benda, rho-nya rho benda, V-nya volume benda. Sehingga M-nya itu adalah rho benda kali volume benda itu sama dengan rho Z. Rho Z yang ditanya, kemudian volume benda dalam fluida Z. Nah, ini ada sebuah log yang terapung yang di luar permukaan air ada sepertiga dari volume benda. Berarti berapa? Yang ditanya ada volume benda dalam fluida. Kalau di luar adalah sepertiga volume benda, berarti di dalamnya ada berapa? Ya, 2/3 dari volume benda. Di sini ada volume benda, ini ada volume benda. Bisa kita sederhanakan. Sehingga rho benda itu sama dengan rho Z kali 2/3. Rho benda sudah diketahui, sudah. Rho benda itu adalah 800 sama dengan 2/3 rho Z. Kalau begitu berapa rho Z? Apa yang kita lakukan? Ya, kita kali silang. 800 kali 3/2. 2 ini dapatlah 400, dapatlah 1200. Apa satuannya? Kalau ini kilogram per meter kubik, maka satuannya juga kilogram per meter kubik. Nah, begitulah pembahasan contoh soal tentang hukum Archimedes. Semoga kamu bisa memahami. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.